Halo semuanya, aku Cancan. Hari ini kita bakal ngomongin tentang memilih lensa part 2. Di video cara memilih lensa part 1, kita udah ngebahas 3 pertimbangan untuk milih lensa. Di video ini kita bakal ngebahas lebih lanjut poin utama yang penting banget dan gak boleh disepelehin, yaitu pertimbangan kreatif atau konsep. Maksudnya konsep adalah gimana cara kita mengemas tata sinematografi kita, yang dalam hal ini adalah pemilihan lensa untuk menyampaikan cerita. Ingat teman-teman, film itu berisi cerita. Dan sebagai medium bercerita, jangan sampai kita nampilin satu gambar pun yang gak ada maksud atau motivasi di baliknya. Setiap frame harus punya makna yang jelas biar penonton bisa nangkep sepenuhnya apa yang pengen kita sampein. Milih lensa dengan alasan karena mahal, karena bokeh, lagi trending, atau buat keren-kerenan aja, itu bukan alasan yang tepat buat bercerita. Dalam penggunaan lensa, ada yang namanya language of the lens atau bahasa lensa. Setiap lensa punya karakter masing-masing seperti kontras, ketajaman, distorsi, warna, dan karakter lain. Selain itu, lensa juga bisa ngasilin kesan-kesan tertentu seperti persepsi ruang, yaitu membuat ruangan terlihat menyempit atau meluas, serta bisa juga bikin salah satu bidang atau objek jadi bokeh atau blur dengan memahami konsep depth of field. Untuk bisa manfaatin karakter dan efek lensa dengan tepat, kita harus punya acuan yang jelas. Kita bisa mengacu pada dua hal, yaitu cerita dan karakter. Kita harus benar-benar paham cerita kita mau ngomongin apa, gimana aliran dramatiknya, di mana lokasi kejadiannya, kapan peristiwanya terjadi, bahkan kita harus tahu fungsi tiap scene terhadap film secara keseluruhan. Setelah itu, kita harus mengenal karakter atau tokoh-tokoh yang ada di film kita. Kita perlu tahu gimana 3 dimensi masing-masing karakter. Kita juga harus tahu kedudukannya dan perannya dalam keseluruhan film, bahkan dalam tiap scene. Biar lebih jelas, sekarang kita coba lihat contoh-contoh pemanfaatan karakter dan efek lensa dengan mengacu pada cerita dan atau karakter. Contoh pertama yaitu film yang judulnya Fallen Angels yang rilis di tahun 1995 dan disutradarain sama Wong Kar-wai. Film ini bercerita tentang perselingkuhan seorang pembunuh bayaran dengan rekan bisnisnya, kisah cinta bertepuk sebelah tangan antara cowok bisu dengan teman ceweknya, dan keterkaitan antara dua cerita tersebut. Karakter-karakter tersebut hidup terikat oleh kesepian dan keterasingan. Kesepian dan keterasingan adalah kata kunci dalam film ini. Untuk gambarin hal tersebut, film Fallen Angels secara dominan pakai lensa wide di sepanjang filmnya. Sebagian besar film direkam dengan lensa fisheye yang ngasilin distorsi gambar yang agak ekstrim, sehingga dunia bisa kelihatan jadi lebih luas. Saat pembuat film membingkai frame dengan shot size wide shot, karakter bakal kelihatan jadi lebih kecil, terasing, dan kesepian, sehingga efektif untuk nampilin karakter sebagai orang yang terisolasi di dalam dunia. Selain itu, pas shot close up ke muka karakter, penonton bakal ngerasa makin deket dan ngerti apa yang lagi ada di pikiran karakter, dan tanpa ngilangin kesan luasnya lokasi kejadian. Contoh kedua adalah film The Revenant. Sepanjang film, kita bakal ngelihat perjuangan karakter utama untuk bertahan hidup melawan hambatan dan rintangan baik dari alam maupun dari manusia. Kata kuncinya adalah alam dan manusia. Penggunaan lensa wide dipilih oleh sutradara dan sinematografer untuk nampilin lingkungan yang indah barengan dengan emosi yang begitu dekat dengan aktor dalam satu frame yang sama, sehingga bisa ngasih koneksi antara penonton dengan aktor dan lingkungan di sekitarnya. Film selanjutnya adalah 12 Angry Men. Di awal film, ke-12 juri ditempatin dalam satu ruangan yang sama. Penggunaan lensa yang agak lebar di awal film ngasih persepsi kepada penonton bahwa ruangan tempat ke-12 juri itu berkumpul adalah ruangan yang lumayan luas. Di pertengahan film, tensi adegan di dalam ruangan berisi 12 juri itu makin tinggi dengan teriakan dan amarah masing-masing juri. Penggunaan lensa long lens yang mengompresi ruang dipilih dalam kondisi ini untuk membawa penonton masuk ke dalam film dengan rasa terhimpit dan tegang. Lalu di akhir film, penggunaan wide lens yang bikin lokasi kelihatan jadi lebih luas jadi penutup yang sempurna karena bisa nyairin suasana sehingga penonton ngerasa lega dan penonton dikasih kesempatan untuk bernafas setelah konflik yang panjang selesai. Contoh lain pemanfaatan sifat lensa ada di film Seven. Mendekati klimaks film, dua detektif pergi ke suatu tempat untuk ketemu dengan seseorang. Sesuai kesepakatan, kedua detektif tersebut gak boleh ngasih tahu siapapun tentang lokasi pertemuan mereka. Kemudian setelah ketemu,
Ternyata detektif tersebut malah dibunuh sama orang itu. Karena pemahamannya terhadap cerita dan situasi di film itu, maka sutradara David Fincher memilih lensa extreme long lens yang bisa mengompresi ruang sehingga ngebentuk tower transmisi yang saling tumpang tindih. Dari gambar tersebut, kita bisa ngelihat tower transmisi itu kelihatan kayak jaring laba-laba yang mengindikasikan sebuah jebakan yang di-set up oleh pembunuh kepada kedua detektif. Selain short lens dan long lens, tentu kita juga bisa manfaatin penggunaan lensa normal untuk nyampein cerita. Contohnya di film 1917, film yang bercerita tentang perjalanan perjuangan prajurit dalam menyampaikan pesan di tengah peperangan. Penggunaan lensa normal dipilih berdasarkan sudut pandang karakter utama, sehingga apa yang kita lihat dan rasain sama kayak apa yang karakter utama lagi rasain. Didukung dengan teknik Warner atau long take yang panjang, kita sebagai penonton berhasil dibawa tenggelam ke dalam ketegangan suasana perang. Selain persepsi ruang, lensa juga punya elemen lain yang bisa dipakai sebagai alat bercerita, yaitu depth of field atau kedalaman ruang. Contohnya di film Nightcrawler, ada pemakaian long lens dengan selektif fokus atau fokus pada satu area tertentu sedangkan area lainnya blur. Area yang fokus di contoh film ini adalah karakter utama yang ambisius terhadap pekerjaannya. Lalu area yang blur adalah background untuk gambarin karakter utama yang terisolasi dari dunia di sekelilingnya. Dengan ini, pengenalan karakter kepada penonton menjadi efektif dengan manfaatin selektif fokus. Selanjutnya, contoh lain yang berhubungan dengan depth of field adalah di film Citizen Kane. Di dalam gambar, kita bisa ngelihat 3 elemen gambar, yaitu foreground, midground, dan background tetap kelihatan tajam semua. Hal ini beriringan dengan kondisi yang terjadi, yaitu orang yang ada di dalam ruangan lagi ngomongin tentang anak kecil yang lagi main di luar. Kalau misalnya backgroundnya di blur, anaknya nggak kelihatan jelas dan informasi yang mau disampaikan ke penonton bakalan nggak nyampe. Kemudian contoh terakhir pemanfaatan karakter dan keunikan lensa ada di film The Lighthouse. Film ini bersetting tahun 1890-an. Untuk ngedukung setting tahun segitu, sinematografer Jerin Blaska make lensa obscure lens Baltar tahun 30-an biar bisa ngasilin gambar dengan look yang unik banget dan ngedukung realita cerita. Oke, sekian video tentang cara memilih lensa part 2. Sebenarnya masih banyak banget contoh variasi konsep kreatif dalam penggunaan lensa. Coba perbanyak nonton film biar kita bisa belajar dan bisa makin ngerti dengan penggunaan lensa. Selain itu, kita juga harus nyobain sendiri karena dengan nyobain langsung kita bisa lebih mengenal karakter dan sifat dari tiap-tiap lensa. Setelah kita mengenal karakter tiap lensa, lalu pahami cerita, baru kita bisa memilih lensa yang tepat untuk menyampaikan cerita tersebut. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian kalau bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Aku Cancan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.